ribuan warga Malaysia tumpah ruah di jalanan Kuala Lumpur. Bukan untuk berpesta, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk satu tujuan, menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gejolak ini? Mengapa rakyat Malaysia merasa dikhianati oleh pemimpin yang dulu dijanjikan sebagai wajah baru reformasi? Pada Sabtu, 26 Juli 2025, ribuan demonstran turun ke jalanan Kuala Lumpur. Lokasi pusatnya, Lapangan Merdeka, simbol kemerdekaan Malaysia. Aksi ini bukan protes biasa, ini adalah unjuk rasa terbesar sejak Anwar Ibrahim menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2022. Poster-poster bertuliskan, "Turun Anwar," dibentangkan, sementara aparat keamanan bersiaga penuh. Protes ini diselenggarakan oleh sejumlah partai oposisi dan gerakan sipil yang kecewa dengan kepemimpinan Anwar. Mereka menyuarakan satu hal, kekecewaan mendalam atas janji-janji reformasi yang dianggap tak ditepati. Krisis yang memicu gejolak ini berakar pada lonjakan biaya hidup yang tak terkendali. Warga mengeluhkan harga bahan pokok yang makin tinggi, ongkos transportasi membengkak, dan daya beli menurun drastis. Rakyat semakin terhimpit. Bagi banyak orang, janji Anwar tentang reformasi dan kesejahteraan kini terasa kosong. Saat naik sebagai PM, Anwar membawa misi besar: menghapus korupsi, mengakhiri nepotisme dan kronisme, membangun pemerintahan bersih dan inklusif. Namun, setelah hampir 3 tahun, rakyat bertanya, mana hasilnya? Di tengah protes yang membesar, Anwar mencoba meredakan situasi dengan langkah-langkah populis, antara lain bantuan uang tunai Rp100, Rp387.000 untuk seluruh warga usia 18 tahun ke atas. Subsidi BBM dengan harga lebih murah, Rp7.712 per liter. Namun, banyak pihak menilai langkah ini hanya pemadam sementara dan bukan solusi jangka panjang atas akar masalah ekonomi Malaysia. Menariknya, meskipun terjadi aksi besar-besaran, survei dari Merdeka Center menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Anwar masih 55%. Apa alasannya? Beberapa kalangan menilai stabilitas politik lebih baik di bawah Anwar. Kepemimpinan Malaysia di ASEAN dinilai positif secara diplomatik. Investor asing masih tertarik berinvestasi berkat pendekatan moderat pemerintah. Tapi, angka ini bisa jadi menurun tajam jika krisis ekonomi tak segera diatasi. Para analis menilai, gelombang protes ini bisa menjadi titik balik politik Anwar Ibrahim. Jika tak segera merespons secara konkret, tekanan dari oposisi bisa mengarah pada mosi tidak percaya di parlemen, perombakan kabinet, bahkan kemungkinan pemilu lebih awal. Malaysia berada di persimpangan jalan antara stabilitas atau turbulensi politik baru. Kisah Anwar Ibrahim adalah gambaran rumitnya realitas politik. Menjanjikan perubahan itu mudah, tapi mempertahankan kepercayaan rakyat di tengah badai ekonomi itulah tantangan sesungguhnya. Malaysia saat ini tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tapi juga ujian kepercayaan terhadap demokrasi. Bagaimana nasib Anwar Ibrahim ke depan? Akankah dia mampu membalikkan keadaan, atau akan tumbang di tengah gelombang protes rakyatnya sendiri?